Shalom Bapak Ibu, ini spesial buat saya, kedua kali saya berdiri di mimbar ini. Sejak tahun 80 saya bertobat, kemudian training, saya tidak pernah diundang untuk datang ke Kupang untuk berbicara. Saya pulang ke Kupang lebih banyak urusan keluarga. Lalu kalau ada teman yang tahu saya ada di Kupang ya dia minta isi di jemaatnya. Tapi diundang mungkin baru jemaat di sini ya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, apa kabar? Baik semuanya? Shalom. Yang sangat mengherankan saya itu begini, saya menolong beberapa gereja, terus saya perhatikan waktu mereka memuji Tuhan itu mereka semangatnya luar biasa. Begitu dengar firman Tuhan kayak lagi rumah duka gitu. Kenapa sukacita yang sama pada waktu saudara mendengar firman Tuhan, lalu saya diprotes, kan itu menunjukkan serius, lalu saya berkata, serius kan gak harus muka bunuh gitu kan. Tapi ya karena Bapak Ibu pakai masker jadi senyum juga saya nggak tahu, lagi cemberut juga saya nggak tahu. Saya dengan iman saja bahwa Bapak Ibu bersukacita. Karena tema jemaat saat ini adalah keluarga, saya ingin membagi tentang keluarga. Mari kita baca firman Tuhan bersama dari kitab Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kalau Bapak Ibu senang judul, saya kasih judul hubungan di dalam keluarga Allah. Hubungan di dalam keluarga Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga itu sangat penting. Kenapa? Karena keluarga ada sebelum ada pemerintahan. Keluarga ada sebelum ada kerajaan. Keluarga ada sebelum ada institusi manapun di dunia ini. Lembaga yang pertama kali yang diciptakan oleh Tuhan adalah keluarga. Itu sebabnya Allah sendiri yang menciptakan keluarga. Inisiator daripada keluarga adalah Allah sendiri. Jadi orang yang berkeluarga, orang yang masuk dalam keluarga, sebenarnya dia perlu sadar bahwa dia masuk di dalam sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang originalnya, aslinya itu datangnya dari Tuhan itu sendiri. Sebelum penciptaan Bapak Ibu tidak ada yang mengetahui atau yang mempunyai gambaran tentang apa itu keluarga. Tetapi Tritunggal itu adalah keluarga ilahi yang sudah ada sebelum adanya waktu. Bapa, Anak dan Roh Kudus mereka ada di dalam komunitas yang pertama dan yang sempurna. Itu adalah kesatuan dalam keberagaman dan komunitas Trinitas adalah komunitas yang sempurna, kesatuan yang sempurna dan kasih yang sempurna. Itulah sebabnya Bapak Ibu, doktrin Tritunggal bagi orang Kristen itu sangat penting sekali. Kenapa? Kalau jika Allah yang kita sembah itu solo atau mono, maka kasih tidak dapat dipraktekkan. Kenapa? Karena kasih perlu objek afeksi atau penyaluran. Itu sebabnya Allah itu Tritunggal. Kalau dia hanya satu, kita nggak bisa. Bagaimana bilang Allah itu kasih dia nggak bisa menyalurkannya kepada yang lain gitu. Itulah sebabnya pada waktu Allah memutuskan untuk menduplikasi keluarga itu, dia memilih untuk menciptakan manusia dalam gambar Allah. Saya coba kasih sedikit overview tentang yang dimaksud dengan gambar Allah menurut saya pribadi. Apa ini maksudnya gambar Allah adalah, yang dimaksud gambar Allah adalah kita diciptakan dengan kemampuan untuk memiliki karakter seperti Kristus, seperti Tuhan. Saudara dan saya tidak diciptakan untuk menjadi serupa dengan Allah dalam wujud atau keberadaannya. Tetapi kita diciptakan dengan kemampuan yang Allah taruh di dalam diri kita untuk menjadi serupa di dalam karakter dan sifat Allah. Saya kasih contoh. Allah Maha Hadir, saudara dan saya nggak mungkin bisa Maha Hadir. Allah Maha Tahu, kita so tahu. Ya kan? Allah Maha Suci,
kita orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Kita nggak mungkin seperti itu, tetapi kita bisa seperti karakter dan sifat Allah. Bukankah tujuan akhir kekristenan adalah menjadi serupa dengan Kristus? Ya kan? Jadi Allah adalah kasih, kita bisa mengasihi. Allah panjang sabar, kita bisa belajar panjang sabar. Allah Maha Pengampun, kita juga bisa mengampuni. Itu yang dimaksud yang pertama, kemampuan memiliki karakter Allah atau karakter ilahi. Yang kedua, kemampuan kreasional, kemampuan kreasi. Manusia diciptakan siapapun dia dengan kemampuan kreasi. Makanya tanpa kursus, tanpa les, dia bisa bikin kue sendiri. Karena daya kreasi itu ada di dalam diri manusia. Dan itu tidak hilang walaupun manusia jatuh dalam dosa. Yang ketiga, kemampuan relasional atau kemampuan relasi. Makanya kata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Sebenarnya konteksnya tidak melulu tentang jodoh. Kan gitu. Jadi saya tidak bilang itu salah, tetapi bukan itu satu-satunya. Jadi kalau orang lagi bujang gitu, katong kutip ayat, tidak baik lu sendiri tuh. Gitu. Tidak baik lu sendiri. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan konteksnya, bukan itu. Tidak baik manusia seorang diri saja, karena tidak ada makhluk yang lain yang diciptakan dengan kemampuan relasional. Artinya mereka nggak bisa berinteraksi. Adam memberi nama, tetapi Adam nggak bisa berinteraksi dengan binatang. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Sepintar-pintarnya binatang peliharaan Bapak Ibu nggak mungkin bisa curhat kepada dia. Ya kan? Nggak mungkin bisa. Pulang Bapak Ibu lagi kesal di kantor atau apa gitu. Bapak Ibu nggak mungkin bilang gini. Lu tahu kesini tadi beta di kantor lu bikin beta kakodok setengah mati. Bahasa Kupang masih mantap kan? Kakodok setengah mati. Lalu apakah binatang piaraan Bapak Ibu curhat? Dia bilang, ayo kasihan mari beta doakan gitu. Kan nggak mungkin. Allah melihat semuanya baik. Tapi Tuhan bilang tidak baik. Manusia ini seorang diri saja. Kenapa Bapak Ibu? Dia diciptakan dengan kemampuan relasional. Dia harus mempunyai lawan tanding yang mempunyai gambar Allah yang sama. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sejengkel-jengkelnya saudara dengan saya terhadap manusia yang lain. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa berkata, sumpah 7 turunan saya tidak akan berhubungan yang namanya manusia. Itu berarti Bapak Ibu dan saya menyangkali keberadaan cara Allah mendesain saudara dan saya. Nah kemudian setelah diciptakan perempuan yang mempunyai gambar Allah yang sama. Bapak Ibu, kemudian mereka dibentuk dalam unit yang namanya keluarga. Dan mereka punya tugas adalah menjadi representasi Allah di muka bumi ini. Ini penting Bapak Ibu. Oke, di dalam bimbingan pranikah, biasanya saya bersama istri kami selalu menekankan ini yang penting banget gitu. Karena itu yang paling esensi daripada keluarga. Manusia adalah representasi Allah di dunia ini. Karena rupa Allah ada dalam diri manusia. Nah saya nyimpang dikit. Kenapa Tuhan sedih kalau seseorang itu binasa selama-lamanya? Oke, kenapa? Bukan karena Tuhan sedih dia masuk neraka atau binasa selama-lamanya. Tuhan sedih karena gambar Allah di dalam diri orang itu akan gone, akan selesai, akan hilang selama-lamanya. Itu sebabnya kalau kita terlibat dalam penginjilan bersaksi, kita mesti mengerti. Waktu orang itu bukan supaya dia tidak masuk neraka. Tetapi yang paling penting adalah setiap manusia itu diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Meminjam istilah teman saya, dia berkata manusia adalah patungnya Allah. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur pasal 8, dikatakan manusia itu diciptakan hampir sama dengan Allah. Beda-beda tipis, almost. Oke. Ada seorang hamba Tuhan berkata itu klisenya. Waktu saudara cuci negatif kelihatan aslinya. Manusia adalah klisenya. Nah Bapak Ibu, setelah, perhatikan ini baik-baik. Setelah terjadi suami istri, mandat yang diberikan tuh berat banget. Oke. Beranak cucu dan penuhilah bumi. Nah ini lagi. Ini dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, pengertiannya di sini adalah memultiplikasi gambar Allah. Oke. Bapak Ibu oke bisa ikuti?
Bisa Bapak Ibu? Tenang sekali jadi. Beta orangnya rame jadi Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu lagi serius semuanya, beta kaku. Nah, cuma sekarang orang berpikir bahwa kita mesti kawin supaya ada meneruskan marga gitu kan. Bukan. Perhatikan urutannya. Allah menciptakan laki-laki, Adam dalam rupa dan gambarnya. Kemudian Adam diciptakan perempuan, diberikan perempuan. Bapak Ibu tahu kan bahan baku perempuan itu dari laki-laki kan? Halo? Jadi jangan omong-omong bilang perempuan itu paling makhluk paling lemah. Bahan bakunya dari pria. Bedanya dia dikasih kandungan. Kan gitu. Bapak Ibu lihat beta kayak ini orang kekoyo apa nih. Allah menciptakan penolong yang sepadan. Lalu dia bilang multiplikasi. Mandat itu artinya gini. Kamu ada gambar Allah. Istri kamu gambar Allah. Menyatu dalam satu pernikahan. Mestinya yang melipat gandakan. Yang mengeluarkan, melahirkan itu. Keturunan yang oleh Maliaki disebut apa? Keturunan ilahi. Nah, kita tidak mengerti akan hal ini. Kita masuk dalam pernikahan, kita berpikir bahwa keluarga itu yang penting ketong kawin dan ketong punya keturunan. Tidak ada tanggung jawab moral untuk mendidik mereka di jalan Tuhan. Itulah sebabnya agamanya Kristen, dia melahirkan anak-anak yang gak takut akan Tuhan. Pergi ke penjara, saudara cari tahu. Yang ada tuh Lukas, Yohanes, Markus, Marta, Maria, Magdalena. Sih? Kenapa? Itu dari generasi ke generasi kita nggak mengerti prinsip dasar membangun keluarga. Anak-anak yang udah kenal kami horor banget. Kalau umpamanya mereka pernah nikah dan ketemu dengan kami. Karena saya tanya yang macam-macam gitu. Kalau saya tanya dia, kamu menikah habis itu membawa istri kamu kemana? Dia tinggal di Timika, di kota lain. Dia bilang, saya bawa ke Jayapura. Beta bilang, iya beto kilum kepala. Yang beta tanya tuh, lu bangun keluarga tuh seperti apa? Bapak Ibu, yang diharapkan, yang diekspektasi dari Tuhan adalah setiap orang yang masuk dalam keluarga itu dia memultiplikasi gambar Allah. Bayangkan nih. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan? Kalau kita pakai perjanjian lama, kita pasti melihat Shekinah glory, ya kan? Ya kan? Ada asap kemuliaan dan kemuliaan Allah turun gitu. Tapi saya merenungkan ya, yang dimaksud dengan gambar Allah, bumi penuh kemuliaan Tuhan itu apa sih? Sederhananya gini, kalau setiap individu, kalau setiap keluarga melahirkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kamu bisa melihat gambar Allah ada dalam dirinya, dia bawa ke pekerjaannya, dia ada di setiap bidang kehidupan. Lalu kita akan melihat bahwa ada kemuliaan Allah di situ. Dan mandat ini Bapak Ibu secara jasmani. Tuhan bilang penuhi bumi. Multiplikasi gambar Allah di muka bumi ini. Dan Bapak Ibu dan saya tahu bahwa dosa itu membuyarkan semua atau menunda semua itu. Dan Yesus harus mati. Darah binatang sebagai penebus dosa. Tiap hari saudara dan saya berdosa. Sekali saudara dan saya berdosa, ada seekor binatang yang saudara dan saya harus korbankan. Kadangkala perenungan kita tuh nggak sedalam yang seharusnya. Kita take it for granted. Gitu ya, perjamuan biasa saja. Tapi kalau Bapak Ibu saudara bisa bayangkan nggak? Kalau kita hidup di zaman perjanjian lama. Bapak Ibu dan saya punya sapi berkandang kanan berapa banyak pun gak cukup untuk menjadi tebusan. Itu sebabnya tebusan tunggal. Darah domba yang tunggal Bapak Ibu. Tuhan Yesus dia memberi dirinya. Kenapa Yesus harus mati? Karena manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Berapapun jumlah stok binatang yang saudara dan saya punya. Tidak memadai untuk menebus manusia yang berdosa. Ada berapa porsi ayat yang menarik di sini Bapak Ibu di dalam Ibrani pasal 9 ini saya mau tunjukin kepada Bapak Ibu. Ini ada hubungannya dengan kita bicara tentang hubungan dalam keluarga.
Ayat 13, Ibrani 9. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat ini kalau disimpulkan begini Bapak Ibu. Allah harus mengorbankan nyawanya bagi dirinya sendiri. Karena gambar Allah ada dalam diri manusia yang adalah dirinya sendiri. Perhatikan Tritunggal ada di ayat itu Bapak Ibu. Dia bilang gini. Betapa lebihnya darah Kristus satu, yang oleh roh yang kekal yang kedua, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Jadi Allah mengorbankan dirinya buat dirinya sendiri sebenarnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia ingin menebus dirinya, bagian dirinya dalam diri manusia. Itu sebabnya salib menjadikan kita dari orang asing menjadi keluarga Allah. Yang pertama tadi itu secara jasmani, Adam gagal memenuhinya, Tuhan membentuk jenis keluarga yang baru. Yang pertama berdasarkan keturunan jasmani, yang kedua bukan berdasarkan keturunan jasmani. Yang kedua berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus berdasarkan darah Kristus. Itulah sebabnya saudara dan saya disebut keluarga Allah. Mandatnya sama Bapak Ibu, tapi bentuk keluarganya berbeda. Itu sebabnya hubungan keluarga rohani atau jemaat itu dimeteraikan oleh darah Kristus. Gereja lokal adalah keluarga yang terikat janji. Paulus memakai analogi tubuh Kristus untuk memberikan gambaran tentang yang disebut keluarga Allah atau jemaat lokal. Tubuh itu Bapak Ibu tersambung, setiap bagiannya terikat satu dengan lain. Mereka saling berhubungan satu sama lain. Kalau satu bagian lepas daripada tubuh itu, berarti dia disebut tubuh yang cacat. Nah, banyak orang ada di dalam jemaat lokal seperti ini, tetapi mereka tidak terkoneksi, mereka tidak terikat satu dengan yang lain. Bagaimana saya tahu? Gampang sekali untuk dia bisa cabut kalau sesuatu. Di Kupang gak ada ya Bapak Ibu ya, jangan marah. Di Kupang gak ada. Gampang kalau tersinggung sedikit dia cabut. Dia tinggalkan gerejanya. Jangan marah ya. Ini saya bicara di tempat lain Bapak Ibu. Tapi kalau ada juga gak apa-apa. Ada baiknya kita bertobat tuh rame-rame. Perhatikan Bapak Ibu di dalam bacaan kita baca tadi. Tubuh itu setiap bagian terikat. Nah dia bilang gini. Kamu juga adalah keluarga Allah yang dibangun. Rapi tersusun dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Ada bedanya batu terikat dengan batu lepas. Saya nggak ada waktu untuk bikin ilustrasinya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat bangunan gitu. Bangunan itu kalau umpamanya masih belum disusun, gampang dicuri orang tidak? Gampang. Gampang diambil. Kenapa? Karena dia nggak terikat satu dengan yang lain. Tetapi kalau dia sudah disusun rapi, susah untuk dicuri Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia terikat satu dengan yang lain. Bacaan yang baru saja kita baca dikatakan gini. Yang rapi tersusun, keluarga Allah, rapi tersusun dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Halo. Nah, ini memang gak suka. Saudara hanya mau dengar itu senang itu kalau diberkatilah diberkati. No. Gereja lokal itu belum berikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Saudara tahu kenapa? Karena kita belum menjadi keluarga yang sungguh-sesungguhnya. Orang mau jadi batu lepas. Orang mau terikat dalam gereja lokal. Kenapa? Karena konsep yang salah. Terikat tuh gak bebas, mau dikontrol. Siapa bilang? Ya, makanya kan ada istilah GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Saudara pernah dengar istilah ini enggak? Ini istilah saya sendiri. Kupu-kupu karismatik. Tahu kupu-kupu karismatik tahu? Ini nih gini.
Bapak Ibu jangan marah. Ini bukan Bapak Ibu, beta cerita rasa tuh. Beta cerita saya. Kupu-kupu karismatik tuh gini. Tahu kan kupu-kupu tuh dia cari sari bunga kan? Dia hirup. Wah, dia terbang lagi. Nah, kupu-kupu karismatik tuh gitu. Datang di satu gereja, wih, pendalaman firmannya keren. Ini baru doktrin yang benar, dia isap. Lama-lama bosan. Lalu dia pindah lagi tempat lain. Wah, ini praise and worship-nya keren. Dia isap lagi. Gak pernah mau terikat. Izinkan saya ngomong agak keras. Orang yang gak mau terikat sebenarnya adalah orang yang paling egois. Kenapa? Karena dia gak mau membagi hidupnya kepada anggota keluarga yang lain. Haleluya. Bapak Ibu sonde apa-apa. Kalau sonde setuju sonde apa-apa. Marah sonde apa-apa. Beta nih sudah dikenal. Dikenal kalau omong tidak pernah diminta 2 kali. Serius ini Bapak Ibu, betul ini. Jadi kalau saya diundang lagi, wah itu mujizat. Karena begitu nah. Nggak mau terikat. Nah firman Tuhan bilang gini, kalau kamu mau dibangun menjadi tempat kediaman Allah, roh Allah tinggal, oke, kamu harus terikat satu dengan yang lain. Jangan jadi batu lepas. Itulah sebabnya hubungan yang terjadi di dalam jemaat lokal itu bukan hubungan yang murahan. Mengapa? Karena harga hubungan tersebut adalah nyawa Allah sendiri, Bapak Ibu. Kalau saya tanya Bapak Ibu pasti setuju dengan saya. Bahwa mengatur keluarga yang keturunan jasmani itu lebih mudah daripada yang bukan keturunan jasmani. Betul tidak? Siapa bilang lebih gampang yang bukan keturunan jasmani? Enggak bisa. Anak saya bisa bilang, lu bikin begini, lu marah dia, enggak apa-apa. Dia sakit tadi paling disempi mana-mana datang di bapaknya. Ya, jadi gampang suruh-suruh. Kalau yang rohani, orang Papua bilang, mama yo. Hah? Mesti ini, kita mesti jaga perasaannya. Itu ngomong mesti diplomasi sedikit. Saya tersinggung. Saya paling pasti kalau lihat orang Kristen sudah bertahun-tahun tapi mereka tuh kayak fragile, barang pecah belah, ada label handle with care. Apalagi lu level pemimpin, masih baperan. Izinkan saya ngomong begini, lu nggak pantas ada di situ, lu hanya mau posisi, tapi lu nggak mau kehidupan. Iya. Serius Bapak Ibu. Makanya biasa kalau saya training gereja, saya tolong gereja, saya urus itu leadershipnya. Saya urus line pertamanya di bawah gembalanya. Saya urus mereka, pastikan bahwa mereka punya kualitas. Pastikan bahwa mereka itu terikat. Pastikan bahwa mereka itu satu tujuan dengan gembalanya. Pastikan. Saya nggak peduli, lu punya gelar PhD, master apapun teologi. Tapi kalau lu bukan gembala dan lu ada di bawah gembala, lu mesti submit kepada gembala kamu. Halo? Marah. Habis ini pesan traktir beta daging saya, bisa makan daging. Serius Bapak Ibu. Kalau nggak lu jangan terikat. Makanya kalau di teman-teman di Ambon tahu, saya nggak pernah ngomong manis dengan leader yang udah 20-an tahun, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, kayak barang pecah belah. Tahu nggak saudara? Banyak di gereja sekarang ini orang yang haus dan lapar akan posisi dan kedudukan. Dia senang untuk disebut anu bla 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 bla, tapi kerjanya nol. Ini di tempat lain, saya ngomong supaya Bapak Ibu jangan begitu, jangan marah saya. Makanya gereja nggak bisa kemana-mana gitu. Saya beri komitmen diri saya. Karena ini keluarga saya bisa ngomong. Orang bilang gini, keren banget sih lu datang di Ambon, lu bantu gini-gini. Hebat saya bilang, saya luruskan satu hal.
Yang hebat itu adalah gembala saya, Pendeta Kris Manusama. Bukan saya. Kenapa? Karena beliau yang mengakomodasi, beliau memberi diri. Beliau punya kerendahan hati yang mau sama-sama belajar. Dan saya bilang kepada semua leader pekerja, saya nggak peduli sepintar saya apapun juga. Saya ada di sini, saya submit kepada otoritas. Saya nggak peduli, saya punya lebih pintar talenta, saya nggak peduli. Begitu saya datang, saya submit kepada leadership di sini. Waktu awal-awal saya diminta, ini kata beliau, kami percaya kamu Rulan, kamu cemplungin kami di sumur pun kami nggak ngapa-ngapain. Kami percaya, saya bilang maaf Bung dan Usi. Bukan gitu cara kerja saya. Yang gembala di sini siapa? Yang pemimpin di sini siapa? Saya nggak peduli. Saya submit, saya dengar. Serius Bapak Ibu, sharing sedikit ya. Saya 42 tahun dalam pelayanan sejak bertobat. Saya belum pernah ada di bawah otoritas gembala yang seniman. Saudara tahu seniman? Satu kali saya ngobrol dengan beliau, saya bilang, Bung pikir gampang gitu. Susah buat saya. Tapi saya mencoba bagaimana itu konsekuensi daripada Tuhan bawa saya ke sini dan Tuhan suruh saya submit di sini. Peace. Satu kali saya bilang gini, saya berani ngomong gini karena saya ngomong ke beliau. Saya bilang begini, Bung itu manajemen by mood. Kalau saya mesti well plan, bikin ini ujungnya kemana, planning gimana, strategi mesti pikir semua. Bung itu manajemen by mood, makanya bingung. Anak-anakmu itu, anak-anak semua, anak rohanimu dan leader-leader semua. Kalau Bapak pergi kemana, pulang lihat sesuatu excited, datang bilang, kita harus begini. Belum dong bikin ini, makan belum kunyah, belum telan, suruh makan yang lain. Saya bilang, saya susah tuh Bung. Bung manajemen by mood, dia bilang, maksud lu apa Rulan? Saya mau tanya, Bung dulu waktu masih artis, cipta lagu pakai jadwal. Jam 10 lagu A, jam 12 lagu, ada? Enggak, apa coba? Ya tergantung mood, nah itu maksud saya. Beliau tertawa, maksudnya. Serius Bapak Ibu, kami punya hubungan di leadership seperti itu. Kadang-kadang lagi meeting dia bilang gini, saya tuh kesal sama Rulan tuh waktu itu, gini. Saya jawab apa? Tahu kok Bung, saya tahu Bung kesal sama saya, tapi saya sayang Bung kan, saya masih ada di sini kan. Itu attitude Bapak Ibu. Kalau ada yang tak tusuk, nah bye-bye sih. Darah Kristus itu mempersatukan saudara dan saya mahal. Hubungan tuh mahal banget. Jemaat itu maju dan tidaknya bukan tergantung daripada anggota jemaatnya. Tergantung daripada saudara-saudara yang ditempatkan diberi tanggung jawab sebagai pemimpin di dalam jemaat ini. Anda adalah refleksi daripada apa yang terjadi di jemaat. Jadi yang bertobat duluan adalah kita yang ada di leadership. Ini moto saya. Dan saya ngomong dengan teman-teman kami di Ambon di leadership. Saya bilang begini, kalau gembala kita masih stres, masih pusing, gak efektif, tidak jalan dengan baik. Yang salah, yang ada yang gak beres dengan kita yang di leadership team. Gak berani bilang amin kan? Gak berani kan? That statement di leadership begini. My job is make him looks good, feel good. Serius Bapak Ibu. By the way, saya nggak pernah dikasih pesan sponsor loh ya. Jadi kalau ada yang kena ya berarti Tuhan suruh Anda bertobat. Mahalnya darah Kristus menyatukan saudara dan saya di dalam satu keluarga Allah. Itu sebabnya darah Kristus itu mahal banget. Darah Kristus bukan jimat yang harus diucapkan di saat bahaya mengancam. Darah Yesus, ngapain?
Itu sama dengan saudara yang astagfirullahaladzim gitu kan. Bedanya saudara, darah Yesus, darah Yesus. Nah bukan jimat. Itu bukan jimat. Oh diampun sampai dong bawa pulang. Bikin gini. Terus mau naik pesawat kalau nggak makan perjamuan rasanya nggak bisa jalan. Itu sudah mistis Bapak Ibu. Darah itu mahal banget. Bahkan dari Yesus bukan untuk mengusir setan. Darah Yesus. Nah mengusir setan dalam nama Yesus saja lari dia. Itu setan kepala batu yang semua pergi. Mau baterai sampai gergantang mau tape juga. Dia sun lari sun takuna. Pelansa. Nama Yesus. Nah Bapak Ibu, perhatikan ini. Proses menjadi keluarga jasmani itu gak gampang. Perhatikan baik-baik, gak gampang. Oke, saudara pertama kali kenal orang. Kenal di mana, habis itu hubungan. Bangun tukar nomor, lalu ketemu ngomong. Itu enggak terjadi. Bapak Ibu ada yang ketemu di pasar langsung, besok ketemu kawin yuk. Ada gitu. Itu orang stegi setengah gila. Betul kan tidak? Ketemu, bangun hubungan, lama-lama suka, kenal keluarga. Prosesnya bisa bertahun-tahun, lalu menikah. Betul ya? Lalu punya keturunan, kan gitu. Nah, Bapak Ibu, hubungan dalam jemaat lokal juga begitu. Enggak gampang. Saudara kenalan dengan gembala jemaat atau Pak Gembala. Kemudian saudara datang ikut ibadah, lihat-lihat wait and see. Kemudian saudara datang reguler, diamati oleh pemimpin. Lalu di-approach, didekati. Lalu dikasih tanggung jawab, mungkin dia gembala cool atau apa gitu. Enggak gampang. Sampai terbentuk satu jemaat lokal. Itu tidak gampang, prosesnya panjang. Masakan karena perbedaan, kesalahan, kejatuhan. Begitu gampang saudara dan saya memutuskan hubungan satu dengan yang lain. Yang ditebus dengan nyawa Allah. Gampang banget. Masakan karena perbedaan, karena mungkin karakter yang berbeda saudara begitu gampang putus hubungan. Saya besar di gereja di Jakarta sebelum pindah ke Papua. Itu saya nonton, saya punya gembala. Satu kali Bapak Ibu seorang anak muda datang kepada dia. Dan dia bilang, Pak saya mau pindah di gereja Bapak. Lah kenapa? Gereja saya pendetanya udah tua. Khotbahnya udah gak jelas. Itu? Tua itu kan relatif Bapak Ibu. Ya, saya lebih senang pakai kata senior. Kita nih senior ya Bapak Ibu ya. Senior. Beta sudah 61, jadi senior. Lalu ditanya, memangnya kenapa gembala? Oh dia udah tua Pak. Dia udah gak bisa lagi Pak, khotbahnya gak jelas. Lalu gembala saya tanya anak muda ini. Emangnya lu bertobat siapa yang bina, siapa yang ini? Bapak itu. Oh jadi kamu awalnya bapak yang tua tadi yang bina kamu? Iya. Yang muridkan kamu? Iya. Gembala saya lihat anak muda dia bilang, kamu orang yang paling kurang ajar. Kamu udah dilayani, dibina, subaik disumulai usur juga Lukas tinggal sendiri. Sekarang lu balik kembali ke jemaat kamu. Wih, beta kalau dibikin begitu son tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu, putusnya suatu ikatan hubungan itu sangat melukai orang. Kenapa? Karena prosesnya terjadi hubungan itu tidak seketika. Seketika. Kamu udah dikasih kepercayaan sampai jadi pemimpin. Tiba-tiba kamu udah mulai merasa hebat, kamu ngelunjak. Terus kamu kabur. Yang lebih parah lagi, mulai kamu gosip di mana-mana mengata-ngatai. Untung Tuhan bukan duluan di darah, soalnya lu koit, lu lewat. Gampang banget. Saudara dan saya tidak akan sakit hati jika orang yang baru kita kenal itu meninggalkan kita, bukan? Kenapa? Karena belum terjadi hubungan yang dalam. Itu sebabnya izinkan saya bilang gini, jika kita menyebut diri kita orang Kristen, jika kita menyebut diri kita anak Tuhan yang lahir baru, jika kita menyebut diri kita sebagai bait Allah di mana roh Allah berdiam, namun masih juga saudara bisa prejudis terhadap satu dan yang lain. Kristus belum berdampak dalam hidup saudara dan saya.
Di Ambon saudara saya selalu bilang ini, tidak gampang saya menyebut gembala saya adalah Bung dan Uzi. Tidak gampang saya menyebut teman-teman saya di leadership team itu sebagai saudara dan menjadi satu bagian dalam kepemimpinan jika bukan karena darah Kristus. Tidak mudah saya menyebut semua orang yang menjadi full timer saudara saya kalau bukan karena darah Kristus, karena prosesnya panjang banget. Tidak mudah saudara dan saya disebut anggota keluarga GBI Kupang Baru kalau saudara tidak melalui proses. Tidak mudah saudara disebut cooler kalau saudara tidak dikasih kepercayaan. Prosesnya nggak gampang. Jika proses terjadinya satu hubungan tidak mudah. Mengapa, pertanyaan saya, mengapa begitu mudah memutuskan hubungan yang hanya perbedaan pendapat, karena kesalahpahaman, karena ambisi, status, posisi, atau kedudukan dalam pelayanan? Apakah judul saudara sebagai koordinator pelayanan? Apakah judul saudara sebagai cooler? Apakah judul saudara sebagai apapun lebih mahalkah atau lebih pentingkah daripada hubungan kita dalam keluarga Allah? Jika proses terjadinya suatu hubungan yang tidak mudah, mengapa begitu mudah orang menceraikan pasangan mereka hanya karena salah satu pasangan melakukan kesalahan dan dosa? Kalau hubungan itu begitu penting, mengapa pria menafkahi istrinya bertahun-tahun begitu gampang digugat cerai karena hadirnya pil dan yang katanya lebih pengertian? Kalau hubungan itu begitu penting, mahal, wanita yang mendampingi suami bertahun-tahun sampai sukses seperti sekarang dan telah melahirkan anak-anak baginya dengan mudah diceraikan hanya karena ada will atau katanya lebih mengerti perasaan mereka. Jika proses terjadinya suatu hubungan jemaat lokal tidak mudah, mengapa ada jemaat yang selama ini diajar, dikhotbah, digembalakan oleh gembalanya yang mengorbankan dirinya habis-habisan untuk menjadikan mereka orang Kristen seperti sekarang ini, tetapi karena kegagalan dalam pernikahan atau karena kejatuhannya dalam keuangan, persinahan dan lain-lain, begitu mudah ditinggalkan jemaat karena dianggap sebagai aib tanpa pengampunan dan usaha untuk memulihkannya. Semua Bapak Ibu boleh cek, semua 200 sekian gembala Komsel itu dia harus melewati screening, interogasi, pertanyaan dengan saya. Salah satu pertanyaan yang saya nggak pernah lupa. Seandainya gembala kamu, seandainya tahu dia jatuh dalam dosa, lalu dia mengaku dia dapat jemaat. Apa yang kamu lakukan? Kami terima Pak. Kami akan ini. Saya coba untuk buat mereka murtad. Saya bilang kalau beta cabut, itu payung sudah bocor. Tidak ada teladan gitu. Saya tidak Pak. Saya akan di sini. Kenapa? Karena saya bertumbuh di sini Pak. Gembala saya juga manusia Pak. Nih dari sekian tidak ada satu pun yang bilang saya cabut. Saudara tahu kenapa? Itu leader semua. Bagi saya ini modal. Dan saya bilang kepada gembala saya, ini Bung, dia tahu kok satu kali saya wawancara dia dengar, dia nguping. Jadi kami nih Bapak Ibu, orang yang jadi di sini cooler ya Bapak ya. Yang jadi cooler itu, kemarin Rio bilang cooler, saya pikir cooler. Oh ya oke. Itu bayangan gak kulkas atau apa gitu. Oh cooler, oke. Ini Bapak Ibu, yang jadi cooler itu gak gampang. Sudah tahu kenapa? Dia ujung tombaknya. Sudah tahu kenapa dia representasi gembala? Sudah tahu kenapa? Dia adalah representasi dan coolnya itu adalah mininya GBI Rock ada di tengah masyarakat. Ini yang selalu saya bilang ini. Kalau lu berhasil orang bukan puji kamu. Orang tanya gembalamu siapa? Tapi kalau kamu bikin kesalahan juga orang tanya gembalamu siapa? Gak gampang. Ada cooler yang naik Manaradoa turun dia bilang gini. Tuhan bilang sekarang ketong sonem boleh pakai ini. Ketong mesti pakai Yahweh. Beta bilang cabut. Itu wahyu-wahyu liar dari mana tuh? Pak nanti kan dia begini. Terserah. Kalau jiwa baru ketong masih elus-elus. Tapi kalau
Sudah dikasih kepercayaan pemimpin tuh masih ngambek tuh karmana tuh Song kamatek bagaimana mau diharapkan. Saya mau akhiri dengan satu true story ya Bapak Ibu. Ini true story, keren. Ini cerita ini menginspirasi saya betul. Mudah-mudahan menolong kita untuk memahami pentingnya keluarga Allah. Dia seorang gembala jemaat. Jemaatnya 5.000-an, heboh. Salah satu jemaat yang terbesar di kotanya. Powerful banget. Satu kali dia jatuh dalam perzinahan dengan sekretarisnya. Dia dikucilkan. Gerejanya bubar, kabur semuanya. Tidak ada pengampunan buat dia. Bertahun-tahun Bapak ini hidup di dalam rasa bersalah. Saudara tahu enggak? Dia waktu mulai sadar mau bertobat. Setiap gereja yang ada di kota itu dia telepon gembalanya. Hanya minta satu hal, izinkan saya datang bersama istri saya ibadah. Itu saja. Begitu tahu dia tutup telepon. Harapannya satu-satu tinggal ada satu gembala jemaat. Dia telepon Bapak Ibu. Dia bilang, bolehkah saya datang untuk bisa dengar firman Tuhan? Sebelum Bapak Gembala itu jawab, saya tahu di tempat Anda itu ada ruang di bawah, ada bilik-bilik, bisa ada extension, bisa televisi. Saya dengan istri saya masuk di ruang yang kecil itu hanya dengar khotbah, kami mau dengar firman Tuhan. Supaya orang lain tidak tahu kehadiran kami, nanti Bapak Gembala dan Ibu malu. Sang gembala yang ditelepon dia bilang begini, Bapak Ibu datang saja, datang ibadah. Dan saya mau pastikan bahwa saya yang pertama berdiri depan pintu gerbang dan menyambut kalian berdua. Saudara tahu, suami istri itu masuk dieskor oleh gembalanya. Waktu mulai masuk duduk di depan gini, orang mulai bisik-bisik. Itu siapa? Oh dia yang dulu berzina, dia yang dulu begini. Saudara tahu nggak? Sebagian besar jemaatnya ada di gereja itu. Duduk, dengar firman Tuhan. Hari itu Tuhan jamah dia. Dia cerita dalam kesaksiannya. Dia bilang kalau air mata saya ditampung mungkin satu ember kecil penuh. Dan dia tersungkur di depan ribuan jemaat. Dia tersungkur di situ, dia dijamah Tuhan. Itu titik balik daripada pemulihan hamba Tuhan itu kembali ke dalam pelayanannya. Saudara tahu kenapa? Karena ada orang yang mengerti apa itu keluarga. Apa itu penerimaan tanpa syarat. Apa itu welcome orang di dalam keluarga Allah. Kalau Anda hanya datang hanya untuk terima berkat, kayaknya bukan tempat yang tepat. Tapi kalau saudara bilang gini, saya mau menjadi bagian dari keluarga di sini. Saya mau menjadi bagian yang terikat dari keluarga di sini. Kenapa? Karena saya mau kontribusi sesuatu. Saya nggak mau jadi orang Kristen yang egois, yang lari sini sana. Saya nggak mau. Saya mau terikat. Tentukan. Masa sudah 5 tahun bosong keliling Kupang ini satu gereja ke gereja lain, bosong bisa tentukan kok bosong mesti tertanam di mana? Hah? Bosong tertanam di mana? Selama 42 tahun saya pelayanan, saya punya cuma 2 gereja lokal. Pertama di Jakarta karena saya pindah ke Papua, lalu sekarang di Ambon. Banyak kekurangannya enggak? Banyak banget. Terus kenapa ada di situ? Karena saya cinta keluarga saya di situ. Ya sudah, lihat Bapak Ibu udah mau mata besok tahu bilang berhenti so. Pertanyaan ini saya mau tinggalin buat Bapak Ibu. Maukah Anda menjadi bagian dari keluarga Allah? Terikat, disusun rapi. Pilihannya hanya 2. Mau jadi bagian dari keluarga yang terikat janji satu dengan yang lain. Atau jadi batu lepas. Tapi kabar baiknya adalah batu lepas gampang dicuri. Yang terikat susah. Karena dong saling menopang satu dengan yang lain. Dong saling menjaga satu dengan yang lain. Lu ganggu satu semua akan turun untuk sama-sama hadapi lu. Itu mereka terikat saja. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapak hamba jauh dari sempurna untuk menjelaskannya. Dengan cara yang masih banyak kekurangannya. Tapi Roh Kudus yang sempurna menerjemahkan itu di dalam diri
umat-Mu yang mendengar hari ini. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Pak dan Ibu Gembala, terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Shalom.